cinta itu nggak usah kamu ceritakan lah, simpan saja dalam hatimu, jangan cerita-cerita kepada siapapun. Ijhad fi tahsilil iman, bekerjalah keras untuk mendapatkan keimanan di hati itu, keyakinan. Wa qad hasala lakal iman tub. Nah, nanti kalau sudah kamu mencapai tingkat keimanannya kokoh yang kuat, tub, segeralah bertobat. Diakhiri dengan pertobatan. Wa'tazir, dan mintalah maaf, wandam, dan menyesalah. Wa arsil dumu'a ainaika, dan lepaskan air matamu, al khaddaika, menyeberangi pipimu. Artinya menangislah, biarkan air matamu meleleh melewati pipimu itu. Fa innal bukaa min khasyatillah, tangisan itu sebagai manifestasi dari khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Azza wa jalla yutfi'u nirana ghadabillah, yang akan memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Idza tubta biqalbika, apabila engkau bertobat dengan sepenuh hatimu, fa inna nurat taubati as-sadiqati, maka cahaya pertobatan yang benar itu yudi'u adal wajhi, akan bercahaya di wajahmu. Artinya orang yang bertobat itu wajahnya bersinar. Yang membuat muka kamu rungsem nih dosa-dosa yang kamu lakukan kok. Ya sebetulnya mah bukan di wajah ya, di mata khususnya mah. Kelihatan orang yang banyak dosa tuh, matanya rungsem. Iya, rungsem matanya tuh. Ya, cahaya itu kelihatan. Atau kalau kita katakan bahasa yang bisa kita sebutkan tuh aura ya. Auranya berbeda. Auranya menyenangkan kok. Orang yang hatinya baik, wajahnya juga menyenangkan kok. Gak mesti harus ganteng ya. Ya, wajahnya menyenangkan. Tapi orang banyak dosa tuh ya wajahnya juga gak suka ngeliatnya tuh. Apalagi Allah ya, kita sama manusia aja ngeliat congornya tuh. Pernah gak ketemu sama orang belum kenal sudah nyebelin? Gak pernah gak? Ya itu. Pernah gak ketemu sama orang menyenangkan sekali? Ya itulah. Apa bedanya? Ya kita merasakannya. Pakai logika mah ya susah neranginya, tapi bisa kita rasakan. Gitu. Ya gulamu ijhad fi hifdhi sirrika, wahai hambaku, bekerja keraslah, berusahalah sekuat tenagamu, fi hifdhi sirrika, untuk menjaga rahasia hatimu itu. Menjaga rahasia, sir ya, itu palung hati, maksudnya rahasia ya. Jagalah baik-baik rahasia hatimu. Mahma qadarta alal hifdhi, sekuat-kuatnya semampu engkau untuk merawatnya. Jagalah sekuat tenaga, maksudnya jagalah rahasia hatimu sekuat tenaga, jangan dibocorkan kepada siapapun. Fa idza ja'atka al-ghalabah, tetapi apabila kamu terpaksa
fa anta ma'dzur, ya udahlah, engkau dimaafkan oleh Allah, dimaklumi oleh Allah. Tapi yang penting berusaha sekuat tenaga, simpanlah rahasia hatimu untuk dirimu sendiri. Karena bagaimanapun ya menjadi masalah, membocorkan rahasia itu masalah. Hukumannya ya kalau yang secret ya bisa dipecat kan gitu. Ya, nanti ada secret, ada top secret ya. Ini masih termasuk secret lah. Al-hubbu yukharribu hitan al-khadri was-sitri. Rasa cinta itu akan merusak, menghancurkan tembok dan tirai. Tembok kamar dan tirai. Artinya rasa cinta itu akan merusak tembok sekitar kita dan tirai-tirainya. Artinya memang kadang-kadang di luar kesadaran kita karena rasa cinta yang berlebih-lebihan sehingga kita secara terpaksa nggak tahan menyimpannya, hanya keluar juga. Artinya cinta itu nggak usah kamu ceritakan lah, simpan saja dalam hatimu, jangan cerita-cerita kepada siapapun. Tapi kalau kamu sudah tidak tahan menanggung derita, terpaksa ngomong juga, ya udahlah. Sebenarnya kan ngeblarat ini. Kalau sudah diceritakan orang nih. Nah, cinta itu bukan diceritakan kepada orang lain. Kau simpan saja di hatimu itu. Ya ginilah artinya mah. Kalau orang jadi wali tuh jangan pernah ngaku wali, dah gitu aja, nggak bisa ngomong. Sembunyikan saja gitu. Ya. Iya, jangan cerita-cerita kepada siapapun. Hitanul wujud, tembok kamar itu artinya hitanul wujud, tembok alam ini, yaitu masyarakat. Iya. Imam qadirta al-hifdi fa idza ja'at kal ghalabah fa anta ma'dzur. Al-hubbu yukharribu hitan al-khadr was-sitar, hitanul wujudi hitanu ru'yatil khalq. Tembok-tembok alam ini artinya tembok-tembok ru'yatul khalqi. Apa? Beda? Beda tulisannya. Hitanul wujudi hitanu ru'yatil khalqi. Beda. Ulangi lagi, ya gulamu ijad fi hifdi sirrika mahama qaddirta alal hifdi. Udah betul? Fa idza ja'at al ghalabatu fa anta ma'dzur. Udah. Al hubbu yukharribu hitan al khadri was sitri. Hitanul wujudi hitanu ru'yatil khalqi. Beda. Hitanul haya. Yang mana? Beda mungkin. Iya, ya udah. Ya, salah siapa? Hitanul wujudi hitanu hayat. Oh, hitanul hayat gitu. Hitanul hayat. Hayat bahaya. Ya haya, malu, pakai hayat mah hidup artinya. Hitanul haya. Oh, di situ punya hitanul haya gitu. Oh. Hitanul ru'yatil khalqi. Artinya tembok-tembok itu artinya mata orang lah, menampilkan sesuatu gitu.
Jadi jangan sok menampilkan kesaktian lah. Bilang aja tenyaho, tengartos nggak tahu itu. Gimana Pak Kiai? Nggak tahu, nggak paham. Lalu gimana? Ya empuh. Terus ya ya terserah sila baiklah. Gitu, terserah kau aja. Al-mutakallifu umira bi ikhrajihi. Orang yang sengaja punya keinginan ingin menampilkan kehebatannya kepada orang lain, itu diperintahkan supaya mengeluarkan penyakit hati seperti itu, kepengen dilihat orang tuh. Al-mutakallifu umira bi ikhrajihi, orang yang masih kepengen memaksakan diri, kepengen dihormati, kepengen disanjung, kepengen kelihatan sakti, itu diperintah untuk mengeluarkan penyakit hati seperti itu. Ya, wal mukallafu al maghlubu, adapun orang yang terpaksa karena mendesak sekali dorongan hati yang luar biasa, iktahala bitarabi qadamihi, memakai celak dengan abu yang didapat dari telapak kakinya, diambil celak, pasang celak gitu. Artinya menghinakan diri, merendahkan hati seperti itu. Ini istilahnya bahasa dengan bahasa seperti itu. Li'annahu nafsiyun wa hadza qalbiyun. Karena al-mutakallaf itu sifatnya nafsi, tetapi al-mukallaf namanya al-qalbi, sifat hati. Hadza khalqiyun wa hadza rabbani. Ini sifatnya kemanusiaan, ini sifatnya ketuhanan. Istahid an la takuna anta bal yakunu huwa. Bekerja keraslah, jangan sampai engkau menjadi engkau, tapi jadilah engkau sebagai dia. Paham? Berusahalah sekuat tenagamu supaya engkau jangan menjadi engkau, tapi engkau menjadi dia. Ketika engkau mengobati orang sakit, air putih ditiup terus sembuh, jangan kau katakan itu karena air dari aku, itu karena disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sok ngaku-ngaku akulah, katakan dia saja semua. Jangan mengatakan aku tahu, katakan aku dikasih tahu oleh dia. Jangan mengklaim, jangan sepakat bahwa kamu tuh pinter, alim. Katakan ini bukan bikinanku, ini pemberian dia kok. Paham lihin ke? Ya bahasa tasawuf kan dibolak-balik seperti gitu. Kalau kita nggak hati-hati kan jadi nggak paham. Nanti akhirnya kayak Syekh Siti Jenar jadinya. Iya kan? Kayak sahabatnya. Kalau di sana tuh, iya. Umatnya kan nggak paham bahasa-bahasa begitu tuh. Istahid an la tataharrak fi daf'id durri, juga bekerja keraslah kamu untuk tidak bergerak, untuk tidak berusaha menolak bahaya. Jangan bergerak berusaha menolak bahaya. Wala jalban naf'i ilaik, dan jangan pula berusaha untuk mendatangkan kemanfaatan kepada dirimu. Aja nolak belai, aja narik rezeki. Teka-tekaha dunga. Ketika ada ular datang kepadamu akan menggigit, katakan aja dulu,
Kamu gigit saya, iya. Disuruh siapa? Disuruh Allah, ya silahkan. Terus nggak mau gitu. Kalau ularnya bilangnya karena keinginanku, ya pergilah. Kalau enggak, gue bantai loh. Gitu. Kalau kata Allah, mang aja, silakan aja kok. Itu. Sudah sampai ke situ belum Pak Rahmat? Belum. Masih lari. Itu. Iya. Fa innaka idza fa'alta hadzalika, apabila engkau sudah mampu melakukan hal itu, artinya tidak menolak belai dan tidak menarik rizki, aqama haqqu azza wa jalla ilaika may yakhdumuka, nanti Allah akan menugaskan sesuatu yang memberikan pengabdian kepadamu. Engkau gak ana sing ngrewangi sirake. Nanti juga akan ada yang membantu kamu. Wa yunahil adza anka, nanti dia yang akan menghalau segala bencana dari dirimu itu. Kun ma'ahu kal mayyiti ma'al ghasili, jadilah engkau bersamanya seperti seorang mayit di tangan Pak Lebe yang memandikannya. Di balik kanan nurut nggak? Ditengkuripin, didudukin, dibalang enak. Ada ya. Wa ka ahlil kahfi, dan juga seperti ahlul kahfi ma'a Jibril, bersama Jibril alaihi salam. 309 tahun lamanya, balik kanan, balik nuqallibuhum dzatal yamini dan sebagainya. Wal kalbuhum basitum baina dhira'ihi. Anjingnya nongkrong 309 tahun, Ahlul Kahfi balik kanan, balik kiri, seperti mengejar sinar matahari dari celah-celah gua itu. Kun ma'ahu kal mayyiti al qasili wa ka ahli kahfi ma'a Jibril alaihissalam. Kun ma'ahu bila wujudin, tetaplah engkau bersamanya tanpa wujudmu, tanpa kehadiranmu. Engkau selalu bersamanya dalam ketiadaanmu. Engkau bersamanya tanpa wujudmu, ya. Wala ikhtiyara, dan bukan pilihanmu. Wala tadbir, dan bukan usahamu. Fil jumlati, secara total. Uthbut baina yadayhi, ya, tegaklah di depannya, ala qadami imanika, dengan kedua kaki keimananmu, wa nafsika, dan jiwamu, waqta nuzuli athqal, ketika diturunkannya beban-beban, aqdiyatihi, segala keputusannya, wa qadarihi, dan takdirnya. Al-imanu yaqifu wa yathbutu ma'al qadari, iman itu akan dapat dibuktikan kebenarannya bagaimana dia merespon takdir. Ketika engkau masih berkeluh kesah, bohong. Masih suka aduh, palsu. Masih bertanya kenapa terjadi seperti ini atas diriku, berarti kamu bohong semuanya itu, munafik semuanya itu. Ya. Jadi namanya berkeluh kesah itu jangan dianggap hal yang mudah. Untuk kelas seperti mereka itu dosa besar loh. Sedangkan kamu tiap hari ya kurang duit ngenes. Iya. Dikasih penyakit sedikit dia udah adu-aduan. Biar ada. Itu.
Wadifaqu yahrubu. Kalau kemunafikan akan melarikan diri. Iya, tapi orang yang beriman akan tetap menghadapinya, siap menerima. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-munafiqu kullama madat alaihil ayyam. Seorang yang munafik itu semakin bertambah hari demi hari, walayali dan malam demi malam, hazulat bunyatuhu, tubuhnya akan menjadi kering kerontang, wasamunat nafsuhu, nafsunya yang menjadi gemuk, wahawahu dan hawa nafsunya dan hawanya, watab'uhu wataknya akan menjadi gemuk, tubuhnya kering tapi nafsunya semakin gede. Wa amyat aina sirrihi, kedua mata hatinya menjadi buta. Ya. Wa qalbihi, dan hatinya juga menjadi buta. Menjadi buta, lama-lama buta penuh, tidak bisa melihat cahaya, akhirnya tiap hari nerjang kemaksiatan yang terus menerus. Kakinya menginjak beling dan duri. Ya. Babu darihi amirun, di depan rumahnya sepertinya bagus, mewah, kebunnya bagus. Ya. Pintu gerbangnya catnya mengkilat. Wadakhilu dari khurabun, di dalamnya gombal-gombal, barang-barang bodol semuanya itu. Iya, cantik di luar, buruk di dalam. Dzikruhu lil haqqi azza wa jalla bilisanihi, zikirnya hanya dengan mulutnya saja. Jangan-jangan ini kamu nih. Zikirnya dengan mulutnya saja. La biqalbihi, tidak dengan hatinya. Ghadabuhu li nafsihi, kemarahannya ya untuk membela dirinya. La li rabbihi, bukan untuk membela Tuhannya azza wa jalla. Wal mu'minu, adapun orang yang beriman, biddiddi minhu, adalah kebalikan dari itu semuanya. Dzikruhu lillahi azza wa jalla bilisanihi wa biqalbihi, berzikir kepada Allahnya dengan lisannya dan dengan hatinya. Wa fi awqatihi, dan semua waktunya, wa fi aktsari awqatihi, dan kebanyakan waktunya itu, yakunu qalbuhu dzakiran, hatinya selalu berzikir, wa lisanuhu sakitan, mulutnya diam, hatinya sehari-hari sekalipun mulutnya diam, hatinya terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghadabu lillah, kemarahannya hanya karena membela Allah Subhanahu wa taala. Wali rasul, dan rasulnya. La li nafsi, bukan untuk dirinya sendiri, wa hawa, dan bukan hawa nafsunya sendiri, wa tabquhu, dan bukan karena tabiatnya sendiri. Wa dunyahu la yuhsadu, la yahsudu wa la yuhsadu, kehidupan dunianya tidak hasud dan tidak dihasudi, tidak melirik orang dan tidak dilirik orang. Wala yunazi'u ahlal hududi fi hududihim, dan tidak pernah melawan, menantang siapapun yang dapat keberuntungan. Jadi ada orang senang ya ikut senang, ada orang susah ya dia bantu. Dia tidak pernah menghasudi siapapun. Itu orang yang beriman dan yakin, ya sudah, barangkali ini bagianku seperti ini, ya udah, mangga ini mah menuju parahmat ya sesuai anak. Silakan dapat rezeki, alhamdulillah, kita nggak usah sakit hati ada orang menjadi kaya, menjadi makmur, atau menjadi pinter, makin bener, alhamdulillah.
Saya kira orang yang marah karena dirinya dan marah karena Allah itu sangat beda. Nabi Muhammad itu nggak pernah marah, tetapi kalau marah luar biasa. Bahkan asyaddu ghadaban lillah. Kanjeng Nabi itu marahnya luar biasa, tapi marahnya bukan karena dia tersinggung dihina, tapi ketika Tuhannya dihina dia sangat marah sekali. Marahnya betul-betul hanya karena membela Allah Subhanahu wa ta'ala.